Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan hasil dari studi lapangan kami, yaitu implementasi prinsip ta'awun dalam pengelolaan sumber daya manusia di SMP Muhammadiyah Bandungan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lita Aulia Anggraini dengan NPM 005. Selanjutnya ada teman saya yaitu Sania Zulfa Indah dengan NPM 0022 dan Rasita Nur Zumrotul dengan NPM 0024. Untuk yang pertama ada profil dari SMP Muhammadiyah Bandungan. SMP Muhammadiyah Bandungan merupakan amal usaha Muhammadiyah atau AUM di bidang pendidikan di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Sekolahan ini itu berlokasi di Jalan Kiai Araf, Dusun Kerajaan, Desa Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang. Sekolahan ini didirikan pada tanggal 19 Juli 1977 dengan peran sebagai lembaga pendidikan tingkat SMP yang berfokus pada prestasi akademik, pembentukan karakter Islam, dan nilai-nilai kemuhammadiyahan. Untuk visi dari SMP Muhammadiyah Bandungan ini adalah mencetak insan muslim yang bertakwa, cerdas, kreatif, cinta tanah air, berwawasan lingkungan dan budaya, serta berorientasi pada kemajuan. Untuk kepala sekolah saat ini adalah Ibu Munayiratul Mufidah yang menjabat sebagai kepala sekolah sejak Desember 2022, dan untuk jumlah guru dan karyawan di sekolahan ini itu ada 21 orang. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor kunci keberhasilan lembaga pendidikan karena guru dan karyawan berperan sebagai penggerak utama kualitas lingkungan belajar. Oleh karena itu, pengelolaan SDM itu perlu berlandaskan nilai-nilai Islam, salah satunya adalah prinsip ta'awun atau tolong-menolong yang menekankan sikap saling membantu dalam kebaikan, termasuk saat guru atau karyawan itu mengalami kesulitan dalam pekerjaan maupun kondisi pribadi. Di SMP Muhammadiyah Bandungan ini, prinsip ta'awun itu telah diterapkan melalui kerjasama antar guru, bantuan sosial, pinjaman internal, iuran solidaritas, dan komunikasi yang harmonis antara kepala sekolah, guru, dan karyawan. Namun dalam pelaksanaannya itu, sekolahan ini itu masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan dana, jumlah SDM yang terbatas, serta belum optimalnya jaminan sosial formal bagi seluruh guru dan karyawan. Kondisi tersebut mendorong perlunya studi lapangan ini untuk menganalisis penerapan prinsip ta'awun serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, yang selanjutnya itu ada pembahasan pada AUM ini. Yang pertama itu ada bagaimana implementasi prinsip ta'awun dalam pengelolaan sumber daya manusia di SMP Muhammadiyah Bandungan. Nah, yang untuk kedua itu ada bagaimana penerapan prinsip ta'awun dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan di luar gaji. Yang ketiga itu bagaimana penerapan prinsip ta'awun dalam menciptakan kenyamanan, keharmonisan, dan loyalitas kerja guru dan karyawan. Dan yang terakhir ada apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip ta'awun terkait kesejahteraan dan jaminan sosial karyawan. Nah, pada slide ini dijelaskan waktu pelaksanaan dan respondennya. Nah, kegiatan studi lapangan ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah Bandungan dengan 2 kali kunjungan. Yang pertama, kunjungan dilaksanakan untuk memasukkan surat untuk melakukan wawancara. Dan yang kedua itu dilaksanakan pada hari Senin 15 Desember 2025 untuk melaksanakan wawancara kepada pihak kepala sekolah. Nah, pihak yang terlibat dalam kegiatan studi lapangan ini adalah Ibu Munayirah Mufidah SAG selaku kepala sekolah di SMP Muhammadiyah Bandungan. Nah, data yang diperoleh itu profil singkat dari SMP Muhammadiyah Bandungan, sistem pengelolaan SDM, penerapan prinsip ta'awun dalam lingkungan kerja, bentuk perhatian sekolah terhadap kesejahteraan guru dan karyawan, program bantuan sosial dan solidaritas internal, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip ta'awun terkait kesejahteraan dan jaminan sosial karyawan. Nah, terkait pembahasan yang pertama itu bagaimana implementasi prinsip ta'awun dalam pengelolaan sumber daya manusia di SMP Muhammadiyah Bandungan. Nah, di SMP Muhammadiyah Bandungan ini prinsip ta'awun
telah diterapkan dalam pengolahan sumber daya melalui pembagian tugas yang adil dengan cara musyawarah antar kepala sekolah, guru, dan karyawan. Nah, setiap warga sekolah saling membantu ketika ada kendala. Misalnya, ketika guru mapel tidak hadir atau berhalangan hadir, maka tanggung jawab dari guru lain untuk menggantikan atau mengisi dari mapel tersebut. Nah, contoh implementasi yang diterapkan lainnya yaitu kepala sekolah berperan sebagai koordinator yang terbuka, yaitu mendengarkan permasalahan dari guru-guru yang lain dan mencari solusi bersama sehingga nilai kebersamaannya dan kekeluargaannya benar-benar terwujud dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, yang selanjutnya itu seperti apa penerapan prinsip ta'awun dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan di luar gaji. Nah, yang untuk pertama itu penerapan prinsip ta'awun dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan di SMP Muhammadiyah Bandungan itu tidak hanya diwujudkan melalui pemberian gaji saja, tetapi juga dengan berbagai bentuk bantuan lain seperti memberikan uang transportasi kepada guru, memberikan THR saat Idul Fitri, dan terdapat koperasi simpan pinjam untuk guru dan karyawan. Nah, prinsip yang kedua itu dilihat dari adanya bantuan sosial yang dikumpulkan bersama oleh guru dan karyawan yang kemudian diberikan kepada guru atau karyawan yang sedang mengalami kesulitan atau sedang mengalami musibah, dan setiap guru itu melakukan iuran untuk membantu guru tersebut yang sedang mengalami kesulitan. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya yaitu penerapan prinsip ta'awun dalam menciptakan kenyamanan, keharmonisan, dan loyalitas kerja guru dan karyawan. Prinsip ta'awun memainkan peran penting dalam membangun kenyamanan dan keharmonisan kerja di SMP Muhammadiyah Bandungan. Penerapannya menciptakan dampak positif pada suasana kerja melalui sikap saling membantu dan peduli, yang mempererat hubungan antara guru dan karyawan, serta menumbuhkan rasa kebersamaan. Lingkungan kerja menjadi lebih nyaman karena masalah diselesaikan secara musyawarah bersama dengan saling memahami. Selain itu, prinsip ini meningkatkan loyalitas guru dan karyawan terhadap sekolah karena mereka merasa dihargai dan diperhatikan, sehingga timbul rasa memiliki serta tanggung jawab yang kuat. Akhirnya, hal ini mendorong mereka bekerja lebih baik dan ikhlas demi kemajuan sekolah. Yang selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip ta'awun terkait kesejahteraan dan jaminan sosial karyawan. Meskipun prinsip ta'awun diterapkan dengan baik di SMP Muhammadiyah Bandungan, sekolah masih menghadapi beberapa kendala utama, yaitu keterbatasan dana menjadi hambatan terbesar, sehingga kesejahteraan guru dan karyawan belum maksimal, seperti belum tersedianya jaminan sosial formal, BPJS Kesehatan, dan ketenagakerjaan bagi seluruhnya. Kendala lain adalah keterbatasan jumlah SDM, namun sekolah terus berupaya mengatasinya, namun dukungan moral, bantuan, dana sosial, dan solusi terbaik sesuai kondisi sebagai wujud nyata penerapan ta'awun. Selanjutnya, kesimpulan. Prinsip ta'awun di SMP Muhammadiyah Bandungan diimplementasikan dengan baik dalam pengelolaan SDM, tercermin dari pembagian tugas melalui musyawarah, sikap saling bantu antar guru dan karyawan, serta peran kepala sekolah dalam membangun lingkungan kerja harmonis dan kekeluargaan. Penerapannya juga meningkatkan kesejahteraan di luar gaji melalui bantuan sosial, koperasi simpan pinjam, tunjangan hari raya, dan perhatian lain sesuai kemampuan sekolah. Hal ini berdampak positif pada kenyamanan, keharmonisan, loyalitas, serta optimalisasi kinerja dan tanggung jawab guru dan karyawan. Meski demikian, kendala seperti keterbatasan dana, jumlah SDM, dan jaminan sosial formal yang belum optimal masih ada,
sekolah tetap berupaya menjalankan sebagai landasan nilai Islam dan kemuhammadiyahan. Baik, yang selanjutnya yaitu saran. Yang pertama yaitu tingkatkan perencanaan keuangan prioritas kesejahteraan SDM, termasuk BPJS untuk semua guru dan karyawan. Yang kedua, bentuk unit solidaritas resmi atau dana kebersamaan untuk bantuan terstruktur dan keberlanjutan. Yang ketiga yaitu lakukan pembinaan rutin nilai Islam dan etos kerja kolegial guna jaga kekompakan serta budaya tolong-menolong. Dan yang terakhir, optimalkan kerjasama Muhammadiyah dan mitra eksternal untuk pembiayaan serta pengembangan SDM. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.